Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang radioaktif. Ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian materi berikutnya. Oke, kita akan membahas tentang stabilitas inti atom. Ini pokok bahasan materi radioaktif di mana pokok bahasanya adalah stabilitas inti atom, kemudian energi ikat inti, yang ketiga adalah peluruan radioaktif, yang keempat adalah reaksi nuklir, yang kelima adalah aplikasi radioaktif. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang nomor satu, ya. Nah, sekarang apa itu radioaktif? Oke, radioaktif adalah atom atau unsur yang dapat memancarkan sinar-sinar radioaktif. Itu nah, nanti dibahas tentang sinar-sinar radioaktif yang dipancarkan atom radioaktif. Nah, sekarang jenisnya adalah yang pertama alami, ini telah ada di alam. Ya, contohnya misalkan uranium 235, kemudian radon 222, kemudian xenon 131, kemudian polonium 209. Ya. Kemudian untuk pembuatan ini biasanya dibuat di reaktor atom, ya. Contoh misalkan iodin atau yodium 126. Ini eh, itu atom normal, ya. Tapi kalau dimasukkan ke dalam reaktor atom itu akan menjadi isotop radioaktif, ya. Atau radioaktif sementara. Nah, kenapa sementara? Nanti dia akan meluruh menjadi atom baru yang menjadi atom yang stabil, gitu. Oke. Contoh lagi misalkan kobal, CO, ya. Kobal itu eh, logam tapi dapat bersifat eh, radioaktif kalau ditempatkan atau disimpan di reaktor atom, oke? Atau ditembak dengan neutron lah. Itu yang tahunya adalah ahli nuklirnya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan. Nah, di sini saya tampilkan tabel periodik unsur-unsur. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan atau menunjukkan mana saja yang radioaktif, ya, mana yang bukan. Nah, contoh yang bukan adalah ini. Contoh di sini ya, hidrogen gitu ya. Yang gampang-gampang aja. Nah, hidrogen sini. Kemudian berilium, ya. Kemudian kalium, kalsium. Nah, tapi nanti atom-atom yang saya sebutkan tadi dapat bersifat radioaktif. Nah, kalau dimasukkan ke dalam reaktor atom, ya. Tuh, contoh dari atom-atom radioaktif yang alami. Nah, untuk di golongan 8A, ini ada Kr. Nah, boleh dibacanya krypton, ya. Ini krypton, kemudian Xe xenon, kemudian Rn radon, kemudian ini di sebelah sini, kan ya, di golongan 1A ada transium, ya. Nih, kemudian 2A ada radium, radium. Nah, kalau nggak salah ini strontium itu radioaktif kalau nggak salah nih. Kemudian ada lagi actinium di golongan 3B, ya. Terus, nah, kemudian di sini lagi ada polonium, ya, yang ini nih, polonium. Ini radioaktif, ya, itu radioaktif. Kemudian di sini di jalur lantanida juga ada tuh, ya, euro, atau di actinida ada thorium, ya, TH, thorium. Kemudian ada lagi
Oh, ini nih. Ini udah jelas uranium ya. 238 itu uranium, radioisotop uranium ya. Oke. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Itu salah satu eh, contoh-contoh alami dan buatan. Oke. Struktur atom ya. Struktur atom atau susunan atom. Taruh kita ambil atom X ya. Ini menunjukkan ya, bahwa X adalah atom, bebas ya atomnya. Kemudian Z nomor atom, A nomor massa, nomor atom menunjukkan jumlah neutron, jumlah elektron dan proton nih untuk Z nomor atom. Kemudian A kalau dikurangi Z di sini, A dikurangi Z itu menunjukkan jumlah neutron pada inti atom. Nah, sekarang istilah lain pada atom yaitu yang pertama isotop, yaitu atom-atom yang memiliki nomor atom sama. Ya. Kemudian ada isoton, J itu atom-atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Nah, contoh di sini ya, isotop radioaktif U235, nomor atomnya 92. Kemudian ada U236, nomor atomnya 92. Itu ya. Nah, itu berarti isotop ya. Atau dia memiliki nomor atom sama ya. Nah, nanti di sini ada isoton, jumlah proton yang sama. Ya, jumlah protonnya sama. Nah, kemudian ada isobar, itu nomor masanya sama ya. Isobar ya. Oke. Itu istilah-istilah pada atom. Sekarang struktur atom. Nah, di sini saya kenalkan gallium. Nomor atomnya 31. Nomor atom 31. Kemudian nomor masanya nih. Nomor masanya 69,72. Boleh dibulatkan jadi 60 untuk perhitungan ya. Untuk perhitungan 70 ya. Atau kalau seadanya boleh. Jadi nomor masanya 69 ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektron itu ditunjukkan oleh nomor atom. Nah, yaitu 31 buah. Sedangkan jumlah proton itu juga sama, ditunjukkan oleh nomor atom. Nah, yang terakhir adalah jumlah neutron. Neutron ya. Nah, itu 38. Jadi 69 dikurangi 31 itu 38 buah ya. Nah, nanti kodenya kayak gini ya, kodenya nih atau notasinya. Untuk selanjutnya nih, ini awal-awal neutron itu biasanya begini. Netral, tidak bermuatan, nomor masanya 0, nomor atomnya 1. Nah, kemudian proton itu hidrogen 1H1 ya. Gitu. 1H1. Saya hapus dulu nih biar bagus dikit. Ya. 1H1 itu proton. 1H1. Kemudian jumlah elektron 31 di sini. Elektron itu ada dua. Ada elektron bermuatan negatif, berarti ini -1 elektron ya. 0. Nah, ada positron. Nah, kalau positron berarti muatannya positif. Nah, itu ya. Positron. Tuh, ini tadi kode-kode yang akan kita lalui nanti. Oke, lanjut. Nah, ilustrasi penyusunan inti atom. Ya. Bayangkan atom itu berupa bola-bola ya. Nih. Ini taruh saja ada bola-bola ini seperti ini ya. Nah, itu proton bermuatan positif, kemudian ini neutron ya, bermuatan netral, tidak bermuatan ya. Oke. Nah, yang ini energi
pengikat atom. Kenapa perlu energi? Karena kalau tidak diikat, maka tidak akan terjadi inti atom. Ya. Sedangkan ini kalau positif dengan positif menurut gaya Coulomb itu pasti tolak menolak. Ya. Tolak menolak. Tetapi di sini karena jarak antara proton dengan proton, misalkan ini R ya, R-nya itu kecil sekali. Maka kalau jaraknya kecil sekali, maka gayanya walaupun sejenis itu akan jadi tarik menarik ya, gaya tarik ya, bukan gaya tolak tapi gaya tarik. Oke. Nah, nanti kita akan membahas tentang energinya berapa untuk mengikat inti atom. Ada perhitungannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada stabilitas inti atom. Kita bagi yang pertama inti atom ringan atau inti ringan. Nah, inti ringan itu contohnya. Nah, nanti kita bahas nih. Inti ringan itu stabil jika jumlah neutron sama dengan jumlah proton. Nah, jumlah neutron sama dengan jumlah proton. Contoh ya. Contoh kita ambil misalkan nih 2 helium 4 ya. 2 helium 4. Nah, ini berarti neutronnya sama dengan apa? Protonnya sama dengan 2 ya. Elektronnya juga sama dengan 2 ya. Ya. 1H satunya ada 2. Nah, elektronnya itu 2 ya. Oke. Maka jumlahnya harus sama. Inti ringan ya. Nah, bagaimana yang tidak stabil? Untuk yang tidak stabil ya. Nah, ini pita kestabilannya lurus pasti ya, lurus. Nah, bagaimana kalau yang tidak stabil? Yang tidak stabil berarti untuk inti ringan gampang ini ditentukannya. Untuk inti ringan itu pasti jumlah neutron ya. Jumlah neutron itu lebih banyak dibanding dengan jumlah proton ya. Neutron, proton ya. Itu harus lebih banyak ya. Atau di sini 0, kemudian ini 1, itu harus diperbanyak dengan ini 1H1 ya. Itu kalau diilustrasikan. Maka contoh ya, contoh untuk aplikasi grafik ini. Contoh misalkan 2 helium 4. Nah, 2 helium 4 berarti neutronnya ada 2, dari mana 2? 4 kurangi 2. Nah, protonnya ada 2. Dari mana ini nomor atomnya ya. Nah, nanti kalau dibuat grafik pasti menempati daerah sini ya. Contoh lagi misalkan ya. Contoh lagi misalkan 3 litium 6. Nah, berarti protonnya ada 3, neutronnya ada 4. Ya. Nah, jadi kalau dibuat grafik nanti untuk atom ringan kita kestabilannya adalah lurus ya. Lurus ya. Nah, N menunjukkan jumlah neutron, kemudian Z untuk jumlah proton ya. Itu ya. Oh, ini teori ya. Nomor B sekarang inti berat. Nah, kalau inti berat itu pasti jumlah neutron lebih banyak dibanding dengan jumlah proton ya. Jadi neutronnya lebih banyak dibanding dengan jumlah proton. Nah, itu selalu ya. Contoh misalkan yang paling gampang-gampang aja 92 uranium 238 236 deh sama. Itu neutronnya pasti banyak. Nah, untuk pita kestabilan ya. Untuk kestabilan inti berat itu pasti melengkung. Kenapa melengkung? Maka makin besar nomor atom, ya, maka makin banyak jumlah neutronnya. Maka nanti akan melengkung mendekati vertikal. Oke, kita gabungkan nanti antara inti berat dengan inti ringan. Ya. Nah,
gabungkan ini inti ringan, yang ini inti berat. Ya, gitu. Nah, digabung jadi ini. Oke, itu teoritisnya. Nah, sekarang energi ikatnya berapa? Nah, di depan kita sudah membahas tentang stabilitas inti atom. Nah, dengan inti atom atau nuklirnya itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, sekarang berapa besarnya? Nah, besar energinya, kita tunda dulu energinya berapa. Yang jelas kita akan membahas tentang masanya berapa yang hilang. Nah, nanti besar massa yang hilang atau defek massa atau massa defek kita sebut M atau delta M itu jumlah nomor atom kalikan massa proton atau A min Z kalikan massa neutron dikurangi massa inti atom. Nanti diketahui ini, semua diketahui di dalam soal ya. Nah, berarti ini jumlah nomor atom kalikan massa proton ya. Kemudian di sini jumlah neutron kalikan massa neutron dikurangi massa inti. Nanti ini diketahui berapa dalam soal ya. Oke, gitu. Nah, satuannya perlu diingat itu SMA. Satuan massa atom, atom ya, atau AU, atom unit ya, atomic unit, satuan massa atom ya. Itu SMA. Nah, sekarang berapa energi ikatnya? Nah, energi ikat kita gunakan rumus yang dikemukakan oleh Einstein ya, yaitu energi yang diperlukan untuk suatu atom untuk mengikat nukleon-nukleon penyusun inti atom agar atom tidak pecah. Nah, kenapa harus ada energi ikat? Ya tadi, supaya inti atom tidak pecah. Nah, sekarang besarnya nih, besarnya. Nah, ini kalau diterjemahkan seperti ini. Energi ya besarnya itu 1 SMA itu sama dengan 931 mega elektron volt. Jadi nanti tinggal dikalikan dengan 931. Nah, di mana 1 mega elektron volt itu boleh dinyatakan dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 13 joule ya. Nah, oke, itu. Nah, next video yaitu energi ikat inti atom. Ini kita akan menghitung berapa besar energi ikat suatu atom ya. Dari mulai atom ringan sampai inti atom berat ya. Ya, atom berat berinti atom banyak ya gitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ini hanya teoritis saja ya. Tapi tidak menghilangkan semangat Anda untuk belajar. Oke. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan Anda, berapa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman Anda supaya teman Anda juga ikut mempelajari tentang pokok bahasan radioaktif. Oke, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.